Halo, bertemu lagi bersama saya, Rina Puspita, di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku, ditulis oleh Sasa Nayonara, GMK, episode 55. Saat pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu yang berhasil menghentikan kegiatan belajar itu. Permisi, Bu. Sapa pengetuk yang tak lain adalah Ketua OSIS Sekolah SMA Berlian Bangsa. Ya, ada apa? Tanya Bu Guru yang sedang bertanya dari tempatnya berdiri. Untuk Riana Rendra dipanggil Pak Kepala Sekolah untuk menemuinya di ruang Kepala Sekolah segera, ucap Ketua OSIS. Baiklah, kamu silahkan pergi, perintah Ibu Guru pada Ketua OSIS itu. Baik Bu Guru, saya permisi. Pamit Ketua OSIS. Setelah pergian Ketua OSIS, baru Ibu Guru menatap Riana. Riana Rendra, silahkan kamu pergi ke ruang Kepala Sekolah, perintah Ibu Guru pada Riana. Tanpa menjawab, Riana berjalan pergi keluar kelas, hanya membutuhkan beberapa menit untuk mencapai ruang Kepala Sekolah. Tidak mengucapkan permisi ataupun mengetuk pintu, Riana masuk ke dalam ruangan dan mendapat tatapan ketiga orang yang ada di ruangan itu. Ada apa? Tanya Riana dengan datar sekaligus dingin, membuat kedua orang yang dari tadi datang heran. Kenapa gadis kecil ini sangat dingin? Kenapa gadis kecil ini juga dingin seperti bosku? Batin Ari. Permisi Tuan Rizal, saya mau keluar dulu untuk berbicara urusan pribadi dengan anak murid saya. Tutur kepala sekolah dengan ramah. Silahkan Tuan. Saut Rizal yang masih menatap gadis kecil yang sedang berdiri dengan tatapan datarnya. Setelah mendapatkan sautan dari Rizal, kepala sekolah langsung berdiri dari berjalan keluar dari ruangan kepala sekolah menuju keluar. Riana hanya mengikuti kepala sekolah tanpa berbicara. Setelah sampai di luar, kepala sekolah langsung menatap Riana. Ada apa? Begini, Riana. Katakan cepat, jangan membuang waktuku. Begini, bisakah hari ini semua murid diliburkan dari pelajaran atau dalam kata lain diistirahatkan karena tadi Tuan Rizal donasi terbesar sekolah ini ingin berkeliling sekolah ini dan bercengkrama langsung dengan semua siswa, dan Tuan ingin Anda yang menemaninya berkeliling. Apakah boleh? Jika tidak boleh, maka saya akan menyampaikan pada Tuan Rizal bahwa tidak bisa. Lakukanlah, jawab Riana yang langsung meninggalkan kepala sekolah. Sedangkan di dalam ruangan kepala sekolah, kedua orang itu masih menatap keluar. Bos, kira-kira apa yang sedang kepala sekolah bicarakan dengan Nona Riana? Tanya Ari yang sebenarnya penasaran dengan percakapan kepala sekolah. Mungkin menanyakan soal keinginanku tadi. Kepala sekolah langsung masuk ke dalam ruangannya untuk memberitahukan tentang perihal tadi. Maaf, membuat Anda menunggu Tuan Rizal. Riana setuju untuk menemani Anda berkeliling sekolah dan bercengkrama langsung dengan siswa. Tutur kepala sekolah yang sudah duduk langsung di kursinya. Akhirnya, aku bisa berjalan berdua denganmu gadis kecil, batin Rizal. Wah, kabar bahagia untuk bosku. Baguslah, maaf merepotkan. Tidak masalah Tuan. Tunggu sebentar, saya akan menyuruh penjaga piket untuk menyembunyikan bel istirahat. Silakan. Kepala sekolah mengambil gagang telepon yang ada di kantornya dan menelpon petugas piket sekolah. Tidak berapa lama, kepala sekolah itu menutup teleponnya dan bel pun berbunyi. Semua siswa berhamburan keluar kelas karena mendapatkan waktu istirahat yang banyak, begitu juga dengan resip yang sudah berkumpul di kelas Riana. Riana sudah memberitahukan bahwa ia akan menemani donatur terbesar sekolah ini untuk berkeliling sekolah dan bercengkrama langsung dengan para murid. Ia menyuruh 6 orang itu untuk pergi duluan ke kantin. Semuanya setuju untuk pergi duluan, karena nanti Riana akan menyusul setelah selesai menemani Rizal. Beres dengan ke-6 orang itu, Riana langsung pergi ke ruang kepala sekolah mengambil Rizal dan Ari. Di ruang kepala sekolah, Rizal dan Ari sudah berdiri. Dari duduknya melihat kedatangan Riana, Rizal langsung menghampirinya. Ayo, kita mulai berkeliling, Nona. Riana langsung berjalan duluan disusul Ari dan Rizal. Kita akan kemana dulu? Ke semua ruangan yang ada di sekolah. Setelah itu, taman, dan yang terakhir kantin. Jawab Riana dengan singkat dan padat. Baiklah, Nona. Rizal pura-pura tidak tahu dengan nama Riana. Riana. Oh, Nona Riana. Perkenalkan saya Rizal. Sudah tahu, ucap Riana dingin tanpa menatap Rizal. Sangat dingin, tetapi menarik, batin Rizal. Ari yang mendengar percakapan itu hanya bisa tertawa kecil, karena akhirnya bosnya menemukan lawan yang seimbang untuk soal kedinginan.
bersambung.